Habib ini kalau saya rasa pemahamannya adalah membodohi publik. Itu pembodohan publik yang harusnya dibongkar. Satu persatu harus dibongkar. Ya walaupun satu persatu sebelum dibongkar juga sudah dipermalukan sama Allah ya. Satu persatu aibnya dibuka sama Allah. Maka saya berpesan untuk saudara-saudaraku semua, berjanjilah 2024 nanti jangan sampai ada politisasi agama. Ketika dia menggunakan udang-udang, orang tersebut mengaku sebagai cucu Nabi ke-25, entah cucu Nabi ke-26, entah cucu Nabi keturunan generasi yang ke-27, maki-maki. Kerjaannya menggibah, pekerjaannya memfitnah, di panggung itu. Saudara, dibantu untuk dibagikan ya. Ketika edukasi ini saya persembahkan untuk saudara-saudaraku, generasi anak bangsa yang saya cintai, ini dibagikan. Supaya apa saudaraku? Ini bermanfaat, ini bisa menjadi hal pencegahan. Bahayanya seperti apa? Supaya mereka menyimak orang-orang awam, dan ketika ada penyeimbangan seperti ini, besok ada kabar-kabar doktrinisasi masalah agama, tidak gampang dipengaruhi. Pertanyaannya adalah, apakah dari kelompok mereka itu pernah ada kasus penistaan agama? Tidak. Mereka mau menghina agamanya sendiri, mereka mau menistakan agamanya sendiri secara tidak langsung, disengaja ataupun tidak di panggung. Tidak. Kenapa? Mereka adalah kelompok-kelompok yang disponsori oleh para habaib. Saya minta ada referensinya. Apakah betul cara-cara pendakwah masa kini ini ngikutin dakwahnya Rasulullah? Jawabannya saya katakan tidak. Itu jalannya setan, saudara. Walaupun tidak semua, tetapi ini yang saya sampaikan ini saya tujukan kepada oknum yang biasa muncul di musim politik, musim pilpres. Serius. Tahu nggak sekarang ada Densus 88 anti teror. Sekarang muncul lagi paham-paham ekstremisme, paham-paham radikalisme. Ini adalah bibit-bibit dari seorang penceramah pendakwah yang ngawur, yang mendakwahkan diri untuk umat, untuk jamaah, tetapi dengan cara-cara setan. Ya saudara, betul, ini lo harus diperbaiki. Saya sih harapan kecil saya 2024 saya sudah nggak mau ngomong kayak begini lagi. Sebetulnya saya ngomong kayak begini saudaraku takut. Saya takut dimasak, didatangin orang, dipukulin seolah-olah saya nyerang Islam, saya nyerang ulama, saya nyerang Habib. Saya 2024 mau pensiun saudara. Syukur-syukur kalau 2024 saya masih hidup. Karena memang nggak ada yang menyampaikan seperti ini. Nggak ada. Karena ini kalau tidak di stop saudaraku, kalau ini tidak di stop, ini semua jamaah menjadi pemahamannya pemahaman setan. Ada yang terbagi menjadi pemahaman kelompok-kelompok kaum-kaum kafaris, kaum-kaum takfir, kaum-kaum radikalis, kaum-kaum teroris. Lah mereka adalah Islam rasis kita sebut. Sedangkan kita semua tahu, kita orang muslim di Indonesia insya Allah semuanya memahami kita sebagai orang Islam moderat saudara. Kita ini orang-orang. Jadi satu sisi di sini adalah Islam moderat, satu sisi di sini adalah Islam rasis. Lalu Islam rasis itu yang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, ceramah-ceramahnya itu adalah di jalan-jalannya setan, bukan di jalan dakwahnya Rasulullah. Karena aku yakin saudaraku, Rasulullah itu mendakwahkan dengan cara yang baik. Nahi mungkarnya pun sesuai dengan nahi mungkar yang dilakukan di masa itu, di masa Rasulullah. Sekarang ini seperti biasa-biasa saja. Sang penceramah, sang habib, sang kiai, sang ulama, oknumnya kalau mencaci maki di panggung, ngomongin orang, sokeh, saudara, sokeh. Ini seperti biasa-biasa aja, seperti nggak ada beban, seperti ini sebuah kebenaran yang disampaikan. Lah, sasaran mereka itu siapa? Sasaran mereka adalah orang-orang awam. Ketika dia menggunakan udang-udang, orang tersebut mengaku sebagai cucu Nabi ke-25, entah cucu Nabi ke-26, entah cucu Nabi keturunan generasi yang ke-27, dipanggilnya adalah seorang, ya Habibana,
Nadimnya sudah luar biasa. Mungkin kalau seandainya badannya suruh pasang bom, nurut. Kenapa? Doktrinnya jelas mati masuk surga, mendapat syafaat. Padahal orang yang dianggap disucikan seperti itu, di panggung ini suka ujaran kebencian, caci maki, kerjaannya menggibah, pekerjaannya memfitnah. Di panggung itu, di panggung seperti itu saja, orang-orang awam itu tetap mencintai karena apa? Sudah terdogma. Maka ketika sudah mengidolakan seseorang, dianggap itu adalah seorang yang suci, orang yang beragamanya sahih, didikasinya, apalagi dikenalnya sebuah kejahatan yang keras itu adalah nahi mungkar. Itu jihadnya adalah jihad nahi mungkar. Lebih mulia sekali, saudara. Mau apapun itu akan diikutin. Ini berbahaya. Padahal faktanya semua orang dipertontonkan dan itu bukan rahasia. Salah satu contoh lah, Jokowi itu banci, buka aja itu barangkali head. Ini salah satu contoh. Jokowi itu siapa? Jokowi itu seorang pemimpin. Kalau itu betul cucu Nabi, bagaimana cara menghormati seorang pemimpin? Bagaimana cara mengingatkan seorang pemimpin? Bagaimana cara menegur seorang pemimpin? Harusnya dengan akhlak. Kalau di jalannya Rasulullah. Dan itu pun tidak menyebutkan Jokowi itu banci. Tidak, saudara. Nah, lalu ini di jalannya siapa? Dakwahnya siapa? Apakah dakwahnya Rasulullah seperti itu? Tidak, saudaraku. Itu jalan-jalannya setan. Maka jangan aneh Densus 88 ketika banyak orang yang terpapar paham-paham radikal. Loh, paham-paham radikal itu mengancam bangsa ini loh. Ini sesuatu yang sangat sederhana, sepele menurut orang awam. Tetapi ini mengancam yang namanya kedaulatan, mengancam yang namanya toleransi, mengancam yang namanya berbangsa, mengancam yang namanya persatuan, mengancam yang namanya sesama yang tadinya menjaga ukhuwah Islamiyah menjadi pecah gara-gara apa? Paham-paham radikalisme. Ekonomi negara mau meroket seperti apapun percuma. Indonesia mau dibangun seperti mercusuar dunia sekalipun percuma. Ketika paham radikal ini mengintai dan ini akan mengakar terus kepada generasi anak bangsa, tunggulah kehancuran negara kita. Kita loh sudah dikasih contoh, yaitu mana? Suriah, saudara. Suriah itu kan sudah terjadi. Karena apa? Paham. Masyarakat di atas 50% sudah terpapar yang namanya paham-paham ekstremisme, radikalisme, sesama agama. Madinah sama perang sesama Islam. Gara-gara apa? Paham. Saudara dibantu untuk dibagikan ya. Ketika edukasi ini saya persembahkan untuk saudara-saudaraku, generasi anak bangsa yang saya cintai, ini dibagikan. Supaya apa, saudaraku? Ini bermanfaat, ini bisa menjadi hal pencegahan. Bahayanya seperti apa? Supaya mereka menyimak orang-orang awam, dan ketika ada penyeimbangan seperti ini, besok ada kabar-kabar doktrinisasi masalah agama, tidak gampang dipengaruhi. Indonesia ini sebetulnya sudah cukup melewati hal-hal yang sangat-sangat kita bisa ambil dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, dari mulai jual-jual ayat, jual-jual agama, jual-jual ayat sampai jual-jual mayat. Dan ini harusnya dijadikan barometer, ukuran. Stop. Ini jangan sampai dilanjut lagi. Mulai dari orang yang tidak menistakan digiring supaya menista. Menek terakhir kemarin yang hanya tujuannya baik, menyampaikan atau mensosialisasikan program yang baru untuk apa? Menjaga keharmonisan. Berujung apa? Dugaan menistakan yang akhirnya rencananya mau dipaksakan penistaan itu, tetapi nihil. Dan ini dilakukan oleh siapa? Ya kelompok-kelompok seperti itu, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah dari kelompok mereka itu pernah ada kasus penistaan agama? Tidak. Mereka mau menghina agamanya sendiri, mereka mau menistakan agamanya sendiri secara tidak langsung, disengaja ataupun tidak di panggung. Tidak. Kenapa? Mereka adalah kelompok-kelompok yang disponsori oleh para habaib, yang disponsori oleh agama. Artinya apa? Mereka bersembunyi di balik agama. Atas namanya apa? Jihad.
Ketika melakukan kejahatan dibungkus dengan jihad, ini akan terlihat seperti sempurna, akan terlihat seperti mulia, akan terlihat seperti suci, tanpa celah. Please, ini sangat berbahaya sekali. Maka tadi saya sampaikan, saudaraku, ini kalau ukuran saya pribadi, promosi-promosi yang menggunakan emblem-emblem agama ini hanya ada di Indonesia. Habib-habib ini kalau saya rasa pemahamannya adalah membodohi publik. Ini pembodohan publik yang harusnya dibongkar. Satu persatu harus dibongkar. Ya, walaupun satu persatu sebelum dibongkar juga sudah dipermalukan sama Allah ya. Satu persatu aibnya dibuka sama Allah. Maka saya berpesan untuk saudara-saudaraku semua, berjanjilah 2024 nanti jangan sampai ada politisasi agama. Ketika nanti ada politisasi agama, mereka calon-calon yang diusung ataupun yang mencalonkan mereka mempolitisasi agama, jangan dipilih. Jangan dipilih. Berbahaya, saudara. Berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya.